Halo saudara, apa kabar Anda? Masih hangat diperbincangkan publik dan juga di berbagai pemberitaan pasca serangan udara yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel pada Sabtu malam ya, tanggal 13 April 2024 kemarin. Nah, lantas ini menuai tanya tersendiri apakah memang hal yang dilakukan oleh Iran ini atau kita berbicara lebih luas lagi konflik di Timur Tengah ini bisa memicu sesuatu hal yang lebih parah lagi begitu ya, yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, untuk itu saya akan bicarakan dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, ada Prof. Hikmahanto Yuwana. Prof. Hikmah, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik. Prof. Hikmah, ketika kita berbicara soal konflik di Timur Tengah, yang terbaru kan kemarin Sabtu ya, ada serangan terhadap Israel oleh Iran begitu. Ketika kita tahu Iran terafiliasi dengan negara mana saja, Israel terafiliasi dengan negara mana saja, kita sudah tahu itu ya. Ini dampaknya akan seperti apa kira-kira, Prof. Hikmah, terhadap eskalasi geopolitik ini? Oke, pertama kita tahu fakta bahwa Israel menyerang konsul Iran di Damaskus ya, walaupun secara terbuka Israel tidak mengatakan hal demikian. Lalu kemudian Iran sudah menyampaikan hal ini ke Dewan Keamanan PBB karena peristiwa ini tanggal 1 April, tapi mungkin Iran menganggap bahwa tidak ada tanggapan. Hmm. Sehingga Sabtu kemarin Iran melancarkan serangan udara ke Israel. Hmm. Serangan yang sebenarnya bertubi-tubi dan ditujukan ke instalasi militer, meskipun dapat diintercept oleh Israel sebagian dan juga menggunakan fasilitas di Yordania oleh apa namanya pasukan dari Amerika Serikat dan Inggris menurut berita. Nah, Iran melalui Menteri Pertahanan sudah menyampaikan bahwa operasi ini sudah selesai Hmm. kecuali Israel akan melakukan serangan balik ke Iran. Nah, Hmm. dari sisi Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sudah melakukan sidang darurat dan Menteri Pertahanan Israel sudah menyampaikan bahwa Israel akan melakukan pembalasan terhadap Iran, tapi ada kata-kata pada waktu yang tepat. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran. Karena kalau misalnya ada serangan dari Israel ke Iran, dan Iran kemudian akan menyerang balik lagi, dan itu dijanjikan akan lebih besar, ini akan mengundang Amerika Serikat untuk masuk. Karena Amerika Hmm. Serikat sudah menyatakan di awal sebelum Iran menyerang Israel bahwa Amerika Serikat akan berada di belakang Israel. Namun demikian ketika Iran sudah melakukan serangan rudal, tidak ada tindakan yang betul-betul signifikan dari Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden. Nah, ini yang Hmm. oleh Israel mungkin mengecewakan mereka, tapi Joe Biden tahu bahwa kalau Amerika Serikat langsung menyerang Iran, maka ini akan bereskalasi. Karena apa? Karena Hmm. dari sisi Iran, dia akan mendapat bantuan paling tidak dari negara besar lainnya seperti Rusia ataupun negara seperti Korea Utara yang tidak besar tetapi punya eh, senjata nuklir. Nah, inilah yang Hmm. kemudian akan bisa memicu kalau tidak hati-hati Perang Dunia Ketiga. Nah, oleh karena itu kita sekarang menanti bagaimana Israel akan merespon serangan dari Iran. Kalau Hmm. misalnya tidak akan ada serangan balik ke Iran, tidak ada serangan ke Gaza, maka saya yakin bahwa perang akan selesai dan tidak ada perang dunia ketiga. Tetapi kalau Israel melakukan serangan ke Iran dan akan ada balasan lagi dan Amerika Serikat akan turun, nah ini yang kita khawatirkan dan dunia Oke, sangat mengkhawatirkan mengenai masalah ini. Prof. Hikmah, jadi konsekuensinya Perang Dunia Ketiga yang seperti Anda sebut itu akan terjadi kalau dua negara ini dalam arti Iran dan Israel saling balas membalas atau juga ada keterlibatan negara-negara besar lainnya seperti ada Amerika, Korea Utara dan juga dari pihak Rusia misalkan. Ya, betul sekali. Jadi keterlibatan Hmm. dari negara-negara inilah yang akan menjadikan perang bereskalasi besar dan bisa menjadi perang yang katakanlah perang dunia ketiga. Memang triggernya adalah perang yang ada di Gaza. Ya, perang Hmm. yang ada di Gaza yang oleh masyarakat dunia sudah dianggap sebagai suatu serangan Israel yang tidak proporsional dengan hak dia untuk membela diri.
Karena sekarang yang disasar oleh Israel tidak hanya Hamas, tetapi juga masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Dan itu sudah hampir 40.000 orang yang meninggal karena serangan-serangan tersebut. Oke, Prof. Hikmah, kalau kami juga mendapatkan visual baru dan juga pernyataan dari Presiden Israel begitu ya, yang mengatakan bahwa serangan Iran ke Israel kemarin Sabtu malam itu adalah dimaknai oleh Presiden Israel sebagai deklarasi perang begitu. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan apa yang Anda sampaikan, akan ada aksi balasan dari Israel di waktu yang tepat. Ini artinya tidak dalam waktu dekat atau seperti apa, Prof. Hikmah? Makna dari kata di waktu yang tepat ini. Ya, ini kan multitafsir waktu yang dekat ini. Hmm. Apakah dalam waktu dekat ini, apakah 2 minggu dari sekarang, atau 1 bulan sekarang, atau sama sekali dia tidak melakukan serangan. Karena Israel Hmm. pun mungkin tahu konsekuensi kalau misalnya dia melakukan serangan. Karena begini ya, kalau misalnya ini terjadi serangan, menurut hukum perang, hukum Hmm. internasional yang berkaitan dengan perang, sebenarnya hanya instalasi militer yang bisa diserang, Hmm. prajurit-prajurit dari sebuah negara yang bisa diserang. Tapi apa yang kita lihat di Gaza? Yang kita lihat di Gaza, rakyat sipil yang kena juga. Maka di Israel sekarang sudah ada ketakutan dari rakyat sipil bahwa serangan ini akan ditujukan oleh Iran kepada rakyat sipil. Dan ini ya tentu akan membuat chaos di Israel. Nah, oleh karena itu, ini juga mungkin yang akan memicu masyarakat minta agar Perdana Menteri Netanyahu untuk diturunkan. Karena begini, Perdana Menteri Netanyahu inilah yang menjadi inisiator serangan ke Gaza yang menurut dunia sangat-sangat berlebihan. Bahkan sampai Hmm. serangan terhadap para relawan gitu ya. Lalu kemudian tidak memberikan jeda kemanusiaan pada masa Ramadan. Pada saat umat Islam merayakan kemenangan Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, ini Hmm. yang dipicu oleh yang namanya Perdana Menteri Netanyahu ini. Seandainya Perdana Menteri Netanyahu ini berhasil diturunkan, diganti dengan pemimpin yang lain, mungkin akan berubah kebijakan. Mungkin ini juga yang sedang dibahas di Amerika Serikat oleh Joe Biden dengan stafnya, bahwa Hmm. salah satu upaya bagi Amerika Serikat untuk tetap mendukung Israel, tetapi tidak mendukung serangan yang membabi buta oleh Israel ke berbagai pihak, itu adalah menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Mhm. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan possibility untuk terjadinya atau memantik terjadinya Perang Dunia Ketiga adalah kalau ada serangan balasan dari Israel kepada Iran dan ada aksi saling balas dan juga masuknya negara-negara besar termasuk Amerika Serikat di situ. Nah, pertanyaan saya begini, tapi kalau kita melihat statement dari atau sikap dari negara Amerika, ini kan bagaimana Prof. Hikmah melihatnya? Sudah cukup jelas, tegas, atau masih abu-abu sebetulnya sikap yang diambil oleh Amerika ini? Sebenarnya kalau saya melihat apa yang diambil oleh Amerika Serikat melalui Presiden Joe Biden adalah kebijakan yang hati-hati. Di satu Mhm. sisi, dia tahu ada lobi Yahudi yang menghendaki bahwa Amerika Serikat melalui Presiden Joe Biden mengambil kebijakan yang sangat tegas membantu Israel. Ini yang dikritik oleh Presiden Trump, karena calon Presiden Trump ya, yang mengatakan bahwa seandainya saya ada di Oval Office, ya, ada di Gedung Putih, maka ini akan berbeda. Karena apa? Dia, saya yakin, akan mengatakan sudah langsung aja serang Iran, ya, dalam rangka melindungi Israel. Nah, Hmm. ini tentu kan akan disukai oleh lobi-lobi Yahudi. Lobi Yahudi ini adalah warga negara Amerika yang keturunan Yahudi, tapi mereka-mereka ini menguasai perekonomian di Amerika Serikat. Siapapun presiden pasti akan khawatir dengan lobi Yahudi ini. Nah, tapi di sisi lain, kalau Presiden Joe Biden, dia melihat suasana dunia. Dunia sudah menganggap bahwa Israel sekarang yang menjadi kunci permasalahan. Dan Amerika Serikat masa harus ada di belakang tindakan yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh Israel, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan sebagainya. Sehingga yang saya lihat sekarang ini, apa yang diambil oleh Presiden Joe Biden adalah kebijakan yang hati-hati, tidak melukai lobi Yahudi, ya, tetapi juga juga dalam rangka tidak melindungi 100% Israel, tetapi juga memperhatikan suara dunia. Karena Amerika Serikat di bawah Joe Biden mungkin khawatir bahwa dia akan kehilangan legitimasi sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia, demokrasi, dan lain sebagainya itu.
Prof. Hikmah, kehati-hatian yang Anda maksud dilakukan oleh Amerika ini berarti ada sedikit banyak terkait dengan election yang akan dalam waktu dekat di tahun ini juga akan berlangsung di sana? Ya, bisa jadi seperti itu. Karena Hmm. kalau dari Donald Trump, dia justru memanfaatkan situasi ini dengan mengatakan bahwa seandainya saya ada di kursi kepresidenan, maka kebijakan yang saya ambil akan berbeda. Iran tidak akan bisa melakukan serangan itu. Karena sebelum Iran melakukan serangan, saya yakin armada kapal induk dari Amerika Serikat akan sudah langsung menyerang Iran dulu. Ya, meskipun mereka tahu bahwa Israel lah yang menyerang terlebih dahulu konsul Iran di Damaskus, Syria. Mhm, oke, berarti kalau kita melihat kondisi terkini, Iran sudah mengatakan menghentikan serangan militernya. Kemudian kita juga sudah dengar statement dari Israel akan membalas pada waktu yang tepat begitu. Tapi kita tidak melihat aksi-aksi yang sinyal-sinyal yang muncul sampai dengan saat ini. Apakah ini dalam arti kita bisa mengatakan tensi di Timur Tengah, tensi konflik di Timur Tengah ini sedikit mereda atau seperti apa, Prof. Hikmah? Ya, kalau menurut saya sih sedikit mereda, ya. Hmm. Meskipun kita perlu waspadai dan kita terus akan cermati apa yang akan dilakukan oleh Israel. Tapi Mhm. Iran sudah menyatakan secara tegas bahwa operasi militer serangan terhadap Israel sudah dihentikan, ya. Mhm. Tetapi Iran akan melakukan serangan balasan apabila dia diserang oleh Israel. Jadi di situ sudah ada pernyataan secara tegas, kecuali kalau tidak ada pernyataan secara tegas dari pihak Iran mengatakan Hmm. hal ini. Ya, kita tidak tahu apakah ini akan berlanjut atau tidak, tapi sudah ada tegas bahwa sampai di sini saja. Seolah-olah Iran akan ingin memberikan pelajaran. Saya punya hak untuk membela diri, ya, dan saya selama ini sudah ingin terlibat dalam perang di Gaza, tetapi tidak punya legitimasi. Sehingga sekarang saya punya legitimasi dan saya sudah lakukan itu. Tapi saya akan berhenti sampai di sini. Sekarang mereka seolah-olah tinggal menunggu dari Israel bersikap seperti apa. Kalau Israel nanti menyerang, berarti akan lebih besar. Tapi kalau Israel akan mengatakan, ya sudah, kita stop aja sampai di sini, walaupun tidak dengan pernyataan stop, ya, tetapi dengan kata-kata yang tadi bersayap, kita akan melakukan serangan pada waktu yang tepat. Nah, ini kan mungkin Israel menganggap bahwa biar waktu yang menentukan berakhirnya perang ini, bukan ada pernyataan dari pihak Israel dia kalah atau apapun itulah seperti itu. Mhm, oke, baik kita nantikan bersama tentu yang menjadi harapan dan impian kita semua jangan sampai lah ya terwujud yang namanya World War III atau Perang Dunia Ketiga. Eh, Tensinya semakin reda saja supaya sekali lagi karena seperti yang sudah saya simak tadi, Prof. Hikmah, Paus Fransiskus juga berharap supaya ada segera berhenti itu perang yang terjadi saat ini khususnya di Timur Tengah. Prof. Hikmah, terima kasih untuk Baik, waktunya berdiskusi pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di sesi diskusi lainnya. Prof. Hikmah, terima kasih untuk terima kasih. waktunya. Mari. Dan saudara, itu tadi sedang viral untuk kita diskusikan pada hari ini. Sekali lagi harapan kita adalah jangan sampai terjadi perang, jangan sampai terjadi kekerasan, karena kedamaian adalah impian kita bersama. Saya Renrek pamit, salam SCTV.